Bukan berarti tidak potensial, potensial sekali, tetapi kami butuh yang benar-benar siap pakai saat ini. 3 diaspora dicoret Indra Syafri, 2 tambahan pemain keturunan, Adrian Wibowo dan Miliano Jonathan bergabung dengan tim jelang laga Timnas U23 vs Mali dalam rangka uji coba persiapan SEA Games. Pelatih Kepala Timnas Indonesia U22 Indra Syafri kembali menarik perhatian publik sepak bola nasional setelah melakukan pemulangan 3 pemain diaspora menjelang duel uji coba melawan Timnas Mali U22 pada 15 November 2025. 3 nama yang dipulangkan tersebut adalah Luke Xavier Kidd, Yunani, Rikrito Bermanda, Filipina, dan Muhammad Misbah, Filipina. Keputusan ini menjadi sorotan utama karena menyangkut 2 hal penting. Pertama, strategi persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Kedua, kebijakan manajemen terhadap pemain diaspora yang dianggap sebagai potensi besar namun juga memiliki tantangan tersendiri. Beberapa hari sebelum laga uji coba, Indra memanggil sebanyak 33 pemain untuk pemusatan latihan atau TC di Jakarta. 2 di antara jumlah itu adalah pemain-pemain diaspora yang bermain di luar negeri, Luke Xavier Kidd dari klub Yunani GS Iliopolis dan Rikrito dan Misbah dari klub Filipina Aguilas UMAK. Namun demikian, meski dipanggil dan ikut latihan, status mereka berbeda dengan pemain yang dipanggil resmi. Kedatangan mereka lebih sebagai trial seleksi, bukan jaminan masuk skuad final. Indra menegaskan bahwa kondisi siap pakai menjadi syarat mutlak dalam situasi persiapan yang sangat singkat ini. Dalam jumpa pers pada 14 November 2025 di Jakarta, Indra mengumumkan, performance itu adalah performance yang bisa dipakai saat ini. Jadi, 3 pemain itu kami kembalikan ke klub. Inti dari pernyataan ini bukan berarti ketiga pemain itu tidak punya potensi. Justru sebaliknya, potensi mereka diakui, tetapi waktu yang tersedia terlalu singkat, dan pelatih membutuhkan pemain yang siap tempur secara instan. Itu berarti meskipun pemain diaspora sering disebut sebagai bonus karena menguatkan opsi skuad, dalam konteks ini mereka harus langsung menunjukkan kapabilitas untuk masuk ke skema dan kebutuhan tim saat ini. Jika tidak, maka harus mundur. Pemain diaspora seperti Luke, Rikrito, dan Misbah memiliki keunggulan dalam pengalaman luar negeri. Namun, Indra menekankan butuh yang siap pakai saat ini. Artinya, faktor fit fisik, adaptasi strategi, dan kesiapan mental menjadi variabel krusial, tidak hanya sekedar nama besar atau potensi. Dan begitu dia datang, apa yang kami lakukan yaitu memastikan apakah memang dia itu bisa masuk ke skuad ini. Tim pelatih melakukan beberapa item tes. Dengan laga uji coba melawan Mali segera di depan mata, 15 November di Stadion Pakansari, dan target utama SEA Games 2025, pelatih tak punya banyak waktu untuk membentuk chemistry atau melakukan pembinaan ekstra, sehingga memilih pemain yang langsung jalan menjadi strategi yang masuk akal. Salah satu tantangan dalam memanggil diaspora adalah urusan surat formal dan status klub luar negeri. Indra menyampaikan bahwa meskipun PSSI terbuka bagi pemain yang bermain di luar negeri, prosedur seperti surat dari klub tidak dilakukan karena masa FIFA Matchday. Dengan banyaknya pemain lokal yang telah dipanggil dan diketahui performanya, maka kehadiran diaspora menjadi opsi tambahan, bukan keharusan. Ini memberi tekanan ekstra bagi pemain luar negeri untuk bersaing dengan pemain yang lebih familiar dengan pola tim. Pemulangan 3 pemain ini mengindikasikan bahwa skuad final untuk SEA Games 2025 akan dibentuk lebih cepat dan dengan porsi yang jelas untuk pemain yang sudah terbiasa dalam sistem tim. Hal ini juga memunculkan beberapa implikasi strategis. Pelatih memberi sinyal kuat bahwa siap pakai menjadi syarat nomor 1. Pemain lokal yang sudah berada di klub Indonesia dan rutin dalam sistem pengawasan pelatih mendapat keunggulan. Diaspora masih dianggap sebagai taruhan jangka panjang, namun untuk target segera seperti uji coba dan SEA Games kali ini, prioritas tetap kepada kesiapan. Tim nasional memiliki kesempatan memaksimalkan persiapan dengan minimal gangguan rotasi pemain baru besar-besaran di tengah program TC. Tak sedikit pihak yang menyoroti keputusan ini sebagai keras terhadap pemain diaspora. Laga uji coba melawan Mali 15 November 2025 di Jakarta menjadi ajang penting bagi Timnas U22 untuk mengetes kesiapan mereka dalam menghadapi tekanan internasional. Dengan pemilihan pemain yang fokus pada kesiapan dan performa saat ini, pelatih berharap tim sudah berada dalam kondisi optimal. Padahal banyak pihak berharap untuk melihat lebih banyak pemain keturunan atau yang bermain di luar negeri masuk skuad. Namun, dari perspektif pelatih, keputusan ini bukan semata soal asal-usul pemain, melainkan soal kesiapan dan kebutuhan tim.
Dukungan datang dari kalangan yang memahami bahwa persiapan menghadapi turnamen besar seperti SEA Games memerlukan stabilitas tim dan kejelasan skema. Dengan memulangkan pemain yang belum siap, Indra memastikan bahwa potensi gangguan dari adaptasi masih bisa diminimalkan. Para pemain yang tersisa tentu memiliki panggung untuk menunjukkan kesiapan mereka. Sementara itu, 3 pemain diaspora yang dipulangkan bukan berarti mati peluang. Namun mereka harus kembali ke klubnya dahulu, menunjukkan perkembangan dan menunggu panggilan berikutnya ketika waktunya tepat. Keputusan Indra Syafri memulangkan 3 pemain diaspora adalah gambaran bagaimana manajemen tim nasional mengambil langkah nyata demi target besar meraih medali emas di SEA Games 2025. Ketegasan ini menunjukkan bahwa pada level persiapan tinggi, faktor kesiapan instan menjadi faktor penentu utama. Bagi pemain diaspora, ini menjadi pelajaran bahwa peluang terbuka, namun tantangannya tidak ringan. Bagi publik sepak bola Indonesia, ini menjadi sinyal bahwa regenerasi dan seleksi tidak lagi hanya bertumpu pada nama atau potensi, melainkan pada kesiapan nyata.